Renungan Hari Selasa 11 Mei 2021. Aku pergi supaya penghibur datang kepadamu. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, dalam pembinaan persiapan Krisma, ada saat yang sangat serius, ada saat untuk tanya jawab, dan saat akhir. Yang sangat disuka para peserta adalah saat akhir. Mereka mengungkapkan kegembiraan dengan tepukan tangan, karena pembinaan telah berakhir dan mereka akan kembali ke rumah. Situasi ini berbeda dengan saat-saat terakhir para murid dengan Yesus. Ketika Yesus menyampaikan bahwa ia akan pergi kepada Bapa, mereka merasa sedih, galau, dan seolah-olah kehilangan seluruh harapan hidup. Mereka merasa persembahan diri mereka menjadi sia-sia. Yesus tidak tetap tinggal bersama mereka, tetapi malah ia meninggalkan mereka. Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dalam situasi sedih ini, Yesus mencoba meneguhkan harapan mereka dengan menjanjikan Roh Penghibur. Maka ia tegas mengatakan kepada mereka, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Di sini Yesus meyakinkan para murid bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka. Malah kepergiannya membawa nilai lebih bagi para murid. Ia tetap mendampingi mereka melalui kekuatan yang diberikannya kepada mereka, yakni Roh Penghibur. Ia akan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Roh Penghibur inilah yang akan memampukan mereka untuk teguh dalam iman akan kebangkitan Yesus, memampukan mereka untuk berani memberikan kesaksian tentang kebenaran bahwa yang bersalah bukan Yesus tetapi dunia, bahwa hidup manusia sangat bergantung dari peran Allah Bapa, dan para murid akan memahami dengan sungguh bahwa dunia telah memberikan hukuman mati terhadap Yesus, sebenarnya menghukum diri mereka sendiri. Inilah beberapa nilai positif yang diterima para murid Yesus. Mereka sendiri akan melihat dan mengalami peran Roh Kudus dalam karya pelayanan mereka, karya perutusan mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita semua tahu dan beriman bahwa Yesus kembali kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus menemani kita dalam karya pelayanan kita di dunia ini. Dan dalam sakramen Krisma, kita telah menerima pencurahan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan terang bagi kita. Apakah kita selalu membuka diri dan memberi peluang agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Ataukah kita lebih mengandalkan roh dunia dan kekuatan akal budi dan kehendak kita sendiri? Apakah kita selalu berdoa mohon turunnya Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam seluruh peristiwa hidup kita, dalam seluruh karya pelayanan kita? Mari kita sertakan Roh Kudus. Ia akan membuat kita mampu melihat kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Amin.